Alhamdulillah, syukurlah nikmatillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, taufikillah, kita bertemu lagi di Majelis Ilmu. Hari ini di hari Kamis sore. Nah, insya Allah beberapa pertemuan, terolah mungkin 7 atau 8 pertemuan ya di pekan ini kita akan membahas seputar kurban ya, karena mendekati hari raya Idul Kurban ya, atau Idul Adha. Insyaallah. Dan di sini penjelasannya hanya singkat saja ya. Menjelaskan beberapa dari definisi ya, kemudian juga judul yang singkat dan juga isinya juga tidak terlalu panjang nantinya, insyaallah. Kita akan mulai dari definisi al-udhiyah atau kurban. Udhiyah atau dalam bahasa kita disebut kurban. Istilah fuqaha, para ahli fikih adalah ma yudbahu min bahimatil an'ami ayyaman nahri bisababi indal adha taqarruban ilallah. Binatang piaraan yang disembelih pada hari-hari penyembelihan disebabkan datangnya hari raya Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kata udhiyah ya, itu sendiri diambil dari kata ad-duha ya, yang artinya adalah waktu duha. Dikatakan demikian karena lantaran waktu sholat Idul Adha dan menyembelihnya Rasulullah adalah pada waktu duha. Demikian juga dinamai hari itu adalah Idul Adha karena hari yang disyariatkan menyembelih binatang kurban atau udhiyah. Kemudian udhiyah juga dipakai dalam bahasa kita dengan istilah kurban, diambil dari kata taqarruban atau kurbanan yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ada catatan ya. Demikian Rasulullah menyembelih binatang kurbannya pada waktu duha setelah sholat Idul Adha. Dan ini bukan berarti selain waktu duha dilarang menyembelih, bukan ya. Bahkan seandainya menyembelih kurban dilakukan pada sore atau malam hari selama dalam waktu yang diperbolehkan, maka penyembelihan itu tetap sah
karena waktu duha adalah waktu yang disunahkan atau afdoliyah aja ya. Ini dikatakan dalam syarah Umdatul Ahkam oleh Dr. Abdurrahman Ad-Dash. Terus juga catatan juga, ini definisinya ada dari Talkhis Ahkam Al-Udhiyah wa Az-Zakah, juga Subul Salam ya, Syarah Bulughul Maram, juga Tafsirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. Nah, sekarang hukum berkurban. Para ulama bersepakat bahwa berkurban disyariatkan bagi orang yang mampu atau memiliki binatang kurban. Selanjutnya mereka berbeda pendapat antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Perinciannya nih, ada yang mengatakan ya mayoritas atau jumhur ulama. Yang pertama, di antara mazhab Syafi'i, Maliki, dan yang masyhur atau masyhur itu mayoritas dari imam mazhab, antaranya Ahmad bin Hanbal, mengatakan kurban tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Muakkadah itu sunnah yang ditekankan ya gitu. Ya, penting. Jadi sunnah mendekati wajib tuh. Tuh kata lainnya. Dalil yang paling kuat yang dijadikan sandaran adalah hadis an Ummi Salamata anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalat al-ashru wa arada hadukum an yudhiya fala ya khudunna min sya'rihi wa basyarihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhiya. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk 10 hari awal bulan Zulhijjah, kalau di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah mengambil atau memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai benar-benar dia menyembelih kurbannya. Itu surah Muslim. Jadi diantaranya ini yang melewatkan hadis ini menerangkan bahwa siapa yang hendak berkurban maka janganlah demikian dan demikian. Apa tadi? Jangan memotong rambut dan kuku. Ya. Selama berapa hari? 10 hari aja. 10. Dari tanggal 1 Zulhijjah ya, sampai saat itu disembelih hewan kurbannya. Baru nanti. Khususnya untuk orang yang ingin menyembelih. Supaya kan ketika ya menyembelihkan dan kuku yang panjang itu kan jadi sebuah ciri ya. Bahwa dia akan menyembelih juga, dan sebagai lambang bahwa orang itu ya punya juga ya, misalnya ketika orang itu ingin berkorban atau menyembelih gitu ya afdolnya emang dengan tangannya sendiri gitu ya gitu. Cuman tentunya dari situ pula jangan motong kuku dan rambut itu agar tentunya sebagai ciri juga tentunya nanti memperlihatkan gitu ya kekhasan bahwa tentu karena yang namanya berkorban kan harus dengan lancarnya kan, dia dengan cepat ya, tidak boleh melambat-lambat ketika menyembelihnya gitu.
kasih sayang juga gitu ya gitu. Pada hewan ya, dengan cepat menyembelihnya gitu kan gitu. Ya dengan kuku yang tajam itu akan berpengaruh juga gitu. Melambangkan kekuatan sebenarnya itu. Dalam hadis itu tidak ada keharusan kecuali apabila ada kehendak untuk berkorban, sehingga dipahami bahwa boleh-boleh saja seorang tidak berkorban bila tidak berkehendak. Jadi sunnah ya itu. Ya. Nah itu. Lanjut nih. Jadi hukum yang pertama sunnah ya. Tar ya. Datanya matiin aja lah. Oh ini tethering ya. Hilap. Soalnya malas katanya kadang WA ya gini kan artinya nggak mau ini, cuman lagi ngajar itu. Iya. Ya ini Gitu. nggak lusuh. Ketika udah beres semuanya baru Iya. dia nyantai. Udah sih ganti kota. Iya. Ganti. Kedua, mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib nih. Dan dalil yang mereka jadikan sandaran adalah hadis an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah dia bersabda, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki, kalau dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Riwayat Ibnu Majah, disahihkan dalam Al-Albani dalam Sahih Madaif Al-Jami. Ini tegas ya, tegas. Jangan mendekati sholat kami. Kalau dia punya kesempatan untuk berkorban, punya rezekinya, dia punya keluasan, tapi tidak berkorban, jangan mendekati sholat kami. Ini tegas ya itu. Hadis di atas menerangkan bahwa siapa yang mampu berkorban tetapi tidak melakukannya, maka hukumnya adalah tidak diperkenankan menghadiri sholat hari raya Idul Adha. Nih sebagian mengatakan seperti itu ya. Sampai segitunya ya gitu. Hal ini menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan kewajiban, sehingga seolah-olah sholat hari raya tidak berfaedah bagi orang itu ya. Padahal kan dia mampu untuk kurban ya, sehingga dia dilarang mengikuti sholat hari raya. Nah, sedangkan yang paling kuat pendapatnya, Allah alam, adalah pendapat yang kedua, yaitu wajib bagi yang mampu saja. Kan dari yang pertama ini lebih ada berbeda dengan dalil yang kedua, yaitu
yang dalil kedua ini lebih kuat ya gitu. Nah, ditambah lagi beberapa hal yang menguatkan pendapat mereka, di antaranya sebuah hadis dari jalan Mikhnaf bin Sulaim. Beliau mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Nabi bersabda, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Wahai manusia, tahuilah bahwa wajib di atas setiap keluarga berkurban setiap tahunnya. Tuh, ini ditegaskan lagi ya. Riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i, sahihkan oleh Al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya perintah Nabi kepada orang yang menyembelih sebelum sholat Id untuk mengulangi, karena nggak sah kalau sebelum sholat Id, menunjukkan bahwa hal itu wajib. Kalau saja tidak wajib, maka tidak harus diulangi ya. Sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah, man kana labaha qabla ay yusalliya fal yatbah ukhra makanaha wa man lam yatbah fal yatbah bismillah. Rasulullah bersabda, barang siapa menyembelih kurbannya sebelum sholat Id, maka hendaklah dia ulangi lagi, karena nggak sah ya. Ulangi lagi sebagai gantinya. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut basmalah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Allah Ta'ala mengiringkan perintah sholat itu dengan perintah menyembelih ya. Ini udah hafal kita ya di surat Al-Kautsar. Ayat berapa? Kedua. Dan hukum perintah ya, al-aslu fil amri wajibun itu ya gitu. Kalau dalam usul fikih ya, wajibun ya. Asalnya perintah itu wajib. Selama tidak ada dalil yang memalingkan hukum wajib itu kepada hukum yang lain. Dan kita tidak menjumpai dalil lain yang memalingkan asal hukum ini. Seperti firman-Nya, "As-sholli rabbika manhar", ya. Maka sholat dan berkurbanlah hanya kepada Rabbmu. Terus wala Rasulullah tinggal di Madinah selama 10 tahun, tidak pernah meninggalkan syariat kurban. 10 tahun ya. Ini isyarat bahwa kurban adalah wajib. Seandainya tidak wajib, maka Rasulullah ya akan meninggalkannya ya sekali aja mungkin. Seperti ya kalau sholat tarawih kan nggak wajib kan, sunnah. Rasulullah kan kadang tidak berjamaah. Gitu. Karena yang menjelaskan ini sunnah ya. Gitu. Nah itu. Adapun hadis yang menerangkan bahwa Nabi diperintahkan menyembelih kurban tetapi tidak diwajibkan atas kaum muslimin, maka hadis itu adalah lemah. Umirtu bil adha walam yuktaba alaikum. Aku diperintahkan untuk berkorban tapi tidak diwajibkan atas kalian. Ini lemah ya, dhaif. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr, ya, jalannya itu didhaifkan oleh Al-Albani. Karena ada perawi yang tertuduh berdusta. Bahkan ada perawi yang lain yang sangat lemah sehingga di sini tidak bisa dijadikan dalil. Sedikit lagi aja tentang waktu berkurban ya. Nanti hikmahnya bisa diteruskan ya di pertemuan nanti ya. Waktu berkurban, kapan mulai kurban? Waktu mulai dibolehkannya kurban adalah jika seseorang telah selesai sholat Id, sholat Idul Adha ya. Berdasarkan hadis ya, yang barusan tadi ya, yang sudah dijelaskan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis muttafaq alaih,
tatkala Abu Burdah radhiyallahu anhu menyembelih kambingnya sebelum sholat Id, maka Rasulullah mengatakan, syatu lahmin, kambingmu yang kau sembelih adalah daging biasa, bukan daging kurban. Setelah sholat id. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kapan akhirnya? Sedangkan akhir waktu berkurban, maka menurut pendapat yang kuat adalah sampai hari tasyrik, sampai baris hari tasyrik. Jadi sebelum sampai tanggal 13. Ya, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Matahari berarti. Ya. Tasyrik. Sampai 13 Zulhijjah. Di antaranya hadisnya itu kullu ayyamit tasyriki dabhun. Semua hari tasyrik itu waktu menyembelih kurban. Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi dan disahihkan oleh Albani. Dan juga Rasulullah bersabda, ayyamut tasyriki ayyamu aklin masyurbin wa zikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Riwayat Muslim. Jadi nggak boleh saum, nggak boleh. Waktu yang diharamkan untuk saum ya. 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, juga hari tasyrik. Ada lagi kalau mau hari Jumat atau Sabtu itu juga dilarang ya, mau saum sunat kalau memulainya di hari Jumat atau Sabtu. Tapi kalau misalnya bersambung, misalnya dari hari Rabu, misalnya hari Rabu udah mulai mau niat ya dan menjalankan saum Daud ya gitu kan, nanti sambungnya kan hari Jumat, berarti boleh gitu, karena kan dia tidak memulai dari hari Jumat. Sekarang Jumat, Sabtu, Ahad adalah Ayyamul Bid kalau mampu ya. Sekarang berat sekarang ya. Soalnya panasnya, aduh, bener saya kerasa kalau jalan ya. Di kendaraan juga aduh kerasa panasnya, aduh, Insya Allah gitu. Kalau saum kadang-kadang pusing gitu. Ya ini mah diri ya, pribadi gitu. Ya pas di mobil, tuh ya tahan, tuh ya minum sebentar gitu ya. Kalau ditahan ya pusing kadang-kadang. Jadi berat sebenarnya kalau saum sekarang ini. Nggak tahu panasnya berapa derajat ya. Tapi ya luar biasa kalau masih bisa saum ya. Lagi nggak kemana-mana itu ya. Nah itu Jumat, Sabtu, Ahad sekarang tuh. Itu adalah Ayyamul Bid ya. Mulai besok tuh. Kalau mau. Kalau tadi misalnya disambung dengan Kamisnya, silahkan ya. Gitu. Segitu dulu paling ya. Nanti ada hikmah ya. Hikmah kurban, kemudian syariatnya ya, terus syarat binatang kurban yang selanjutnya. Sehat ya, sehat semuanya. Iya, diantaranya seperti itu mah. Kalau itu ada yang korban pakai yang wanita nggak boleh ya? Apa? Korban coba yang wanita Nanti dijelaskan Pak. saking disiksa. Ya itu mah anjurannya gitu ya. Emang ada pendapat juga kalau nggak ada lagi mah ya Paksa namanya.
Tapi ya kalau ada ya yang laki-laki ya di itu kan. Dan sekarang mah ada banyak gitu kan untuk belanja hewan kurban ya, banyak sarananya gitu. Beda kalau misalnya nggak ada lagi gitu ya. Yang mancir gitu, nggak punya anak. Kasihan. Nah besok insya Allah ya pada asar ya. Besar lagi. Insya Allah kalau jadi besok adalah pada asar di sini ya. Nanti di kontak-kontak lagi ya. Iya. Berapa hari Pak nanti di Jawa? Ya dapatnya uang ya. 3 hari paling ya, 3 hari. Nanti dikontak aja. Minggu, Senin, Selasa. Malam minggu kan ya pulang malam Senin. Oh, malam Senin sananya. Iya. Oh, berarti Minggu masih bisa ini ya. Ya. Kalau di sini itu. Oke, itu aja dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar. Aku kalau hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,